Oke, selamat pagi. Hari ini kita akan bicara materi baru. Kalau yang kemarin kan kita sudah belajar tentang metode numerik ya. Jadi menyelesaikan interpolasi, menyelesaikan turunan serta integral secara numerik. Nah, hari ini kita masuk pada materi aljabar linier, yaitu tentang matrik dan sistem persamaan linier. Nah, sebelum kita bicara tentang sistem persamaan linier, Anda harus mengetahui dulu definisi dari matrik dan juga sifat serta operasi yang ada pada matrik. Karena nanti saat kita bicara sistem persamaan linier, yang akan kita bicarakan adalah diubah dalam bentuk matrik. Secara definisi, matrik itu didefinisikan sebagai sekumpulan elemen yang disusun menurut baris dan kolom. Jadi kita akan punya secara teratur penulisannya ini dalam baris dan kolom. Elemennya itu bisa berupa bilangan real, bilangan kompleks, berupa fungsi, atau yang lainnya. Nah, supaya kita yakin bahwa baris dan kolom yang tersusun itu adalah satu kesatuan, maka pada elemen matrik ini kita buka dan ditutup dengan notasi kurung. Bisa kurung biasa atau pakai kurung kurung kotak gini ya. Jadi salah satu di antara ini. Anda tidak boleh menggunakan dengan tanda garis lurus atau mau pakai kurung kurawal, itu tidak boleh. Jadi cukup dua ini saja, satu di antara dua ini. Matrik A M kali N, penulisan yang pertama ini menyatakan banyaknya baris. Sedangkan penulisan yang kedua ini menyatakan banyaknya kolom. Jadi kalau baris itu seperti ini baris 1, ini baris 2, yang ini adalah baris M. Sedangkan yang dikatakan kolom, dia yang vertikal, ini adalah kolom 1, ini kolom 2, yang ini adalah kolom N. Jadi kalau kita bicara A ukuran 3 kali 2 berarti ada 3 baris, 2 kolom. Kalau A ukuran 4 kali 5 berarti ada 4 baris, 5 kolom. Demikian seterusnya. Apabila M itu sama dengan N, maka jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama, matrik ini kita sebut sebagai matrik bujur sangkar. Sedangkan jika M-nya itu 1, maka kita nyebutnya sebagai matrik baris, dan jika N-nya sama dengan 1, maka kita sebut sebagai matrik kolom. Macam-macam matrik, ini kita bicara beberapa matrik yang bentukannya khusus ya. Jadi ada yang disebut dengan matrik diagonal. Matrik diagonal itu adalah matrik bujur sangkar. Jadi kalau definisinya tadi, matrik bujur sangkar ini banyaknya baris dan kolom itu sama, di mana elemen ke IJ, ke baris I kolom J, itu hasilnya adalah sama dengan 0 untuk I yang tidak sama dengan J. Jadi contoh kayak gini. Jadi ini yang kita sebut sebagai diagonal utama, yang miring seperti ini ya. Elemen-elemen di diagonal utama itu tidak semuanya 0. Sedangkan elemen yang lainnya itu harus sama dengan 0. Kalau diagonal yang miringnya ke arah kiri kita nyebutnya cuma diagonal. Tapi yang diagonal miring ke kanan kita sebut sebagai diagonal utama. Jadi ini yang disebut dengan matrik diagonal. Terus yang kedua, kita kenal yang disebut dengan matrik skalar. Matrik skalar itu matrik diagonal. Ya, jadi yang kondisinya seperti matrik diagonal tadi, namun semua elemen di diagonal utama itu nilainya sama semua. Jadi kalau saya tuliskan seperti ini, jadi elemen-elemen di sini itu harus sama semua. Sebut aja C ya, C-nya ini boleh berapapun. Dan selain itu dia harus sama dengan 0 karena tadi matrik diagonal. Itu disebut sebagai matrik skalar. Terus ada istilah matriks satuan. Kalau matriks satuan itu bentuk khusus dari matriks skalar, yaitu matriks skalar yang elemen pada diagonal utamanya itu adalah sama dengan 1. Itu kita sebutnya sebagai matriks skalar.
Terus ada istilah matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kalau matriks segitiga atas itu berarti semua elemen di bawah diagonal utama itu harus sama dengan 0. Ya, jadi contoh, kalau yang ini dia di atas diagonal utamanya yang sama dengan 0, kita nyebutnya sebagai matriks segitiga bawah. Sedangkan kalau contoh yang ini, yang berada di bawah diagonal utama itu nilainya 0 semua, kita nyebutnya sebagai matriks segitiga atas. Yang di atasnya tidak 0 semua. Ya boleh ada 0, tapi tidak boleh 0 semua. Yang ini pun juga demikian, disebut segitiga bawah. Yang atas diagonal utama itu 0 semua. Yang di bawah diagonal utama itu tidak semuanya 0. Ada 0 boleh, tapi tidak boleh semuanya. Itu yang dikatakan dengan matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Terus kita kenal juga yang dikatakan dengan matriks transpos. Jadi matriks transpos itu dinotasikan dengan A pangkat T. Ini adalah sebuah matriks yang kita peroleh dari matriks A dengan menukar posisi baris menjadi kolom. Jadi posisi baris pertama di matriks A itu akan menjadi elemen-elemen pada kolom 1 di matriks A transpos. Elemen baris kedua dari matriks A itu akan menjadi elemen kolom kedua dari matriks A transpos. Jadi nanti kalau yang A itu kita punya ukurannya M kali N, maka A transpos itu akan berukuran N kali M. Nah, itu yang dikatakan dengan transpos. Contoh ya, saya punya ini. Jadi ada A, ini ukurannya berapa kali ini? Ada 1, 2, 3, garisnya 3, kolomnya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti A itu berukuran 3 kali 4. Maka A transpos itu akan berukuran 4 kali 3. Dapat dari mana? Baris 1 dari matriks A kita tulis sebagai kolom pertama dari matriks A transpos. Baris 2 matriks A ini akan menjadi kolom kedua dari A transpos, dan baris ketiga dari matriks A itu akan sama dengan kolom ketiga dari A transpos. Itu yang dikatakan dengan transpos matriks. Ini beberapa sifat transpos ya. Jadi A transpos kalau ditranspuskan kembali itu akan balik ke dirinya sendiri. A ditambah B ditranspuskan akan sama dengan A transpos ditambah B transpos. A kalikan B ditranspuskan itu sama dengan B transpos kali A transpos. Dan terakhir R itu adalah skalar, dalam hal ini adalah bilangan real. Kalau saya kalikan A, hasilnya ditranspuskan itu akan sama dengan R kali dengan A transpos. Ini beberapa sifat dari transpos matriks. Bentar ya, pindah halaman. Nah, terus kita kenal juga yang dikatakan dengan matriks simetri. Matriks simetri itu adalah sebuah matriks di mana elemen ke IJ itu sama dengan elemen ke JI. Jadi kalau kita lihat itu nanti elemen 12 itu sama dengan elemen 21, elemen 32 itu sama dengan elemen 23, demikian seterusnya. Atau kalau kita cari transposnya, ternyata matriks ini dengan transposnya ini akan menjadi dua buah matriks yang sama. Jadi contoh aja saya punya matriks ini. Ini kalau saya transposkan hasilnya seperti ini. Kalau Anda lihat ternyata B dengan B transpos itu sama. Maka kita katakan bahwa B ini merupakan matriks simetri. Nah, itu tadi macam-macam matriksnya. Nah, dari matrik-matrik yang ada dan juga matrik lain yang tidak terdefinisi secara khusus seperti yang tadi, kita bisa melakukan operasi matrik. Jadi operasi matrik itu yang pertama kalau kita mau menyatakan dua buah matrik itu sama. Jadi A dan B itu dikatakan sama apabila yang pertama ukurannya sama, dan kedua elemen yang bersesuaian itu juga harus sama.
Jadi pada posisi baris dan kolomnya itu nilainya harus sama persis. Contoh ini, saya punya A ukuran 2x2, elemennya adalah 213X, dan B ukuran 2x2, elemennya 2135, C berukuran 2x3, elemennya 21034-2. Maka dari kondisi ini, saya tidak akan pernah bisa menyamakan matrik A dengan matrik C, karena secara ukuran itu sudah beda. Jadi A tidak mungkin sama dengan C. Terus, saya bisa coba samakan A dengan B. Jadi kalau A itu mau disamakan dengan B, secara ukuran bisa. Terus kita lihat elemen-elemen yang bersesuaian. Baris 1 kolom 1, di sini 2. Ini juga 2. Ini baris 1 kolom 2, ini 1, di sini 1. Baris 2 kolom 1, ini 3, di sini juga 3. Nah, baris 2 kolom 2, pada matrik A elemennya adalah X. Di matrik B, elemennya adalah 5. Maka apabila saya mau menyatakan A itu sama dengan B, maka nilai X ini harus sama dengan 5. Kalau X lain 5, maka kita nggak akan bisa katakan bahwa A itu sama dengan B. Jadi kalau sama itu benar-benar sama persis ya. Tidak ada bedanya. Secara ukuran sama, kemudian elemen yang bersesuaian juga sama. Terus yang kedua, penjumlahan matrik. Dua buah matrik itu dapat dijumlahkan jika ukurannya sama dan cara mendapatkan hasilnya itu adalah Anda menjumlahkan pada elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi kalau menjumlahkan ya elemen baris 1 kolom 1 ditambahkan elemen baris 1 ke kolom 1. Dapat untuk memperoleh hasil di baris 1 kolom 1. Demikian seterusnya. Jadi syaratnya kalau mau penjumlahan itu ukurannya harus sama. Contoh, ini sifatnya. Jadi dia bersifat komutatif, AB ditambah dengan A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Terus kalau A ditambah B ditambah C, di mana A dan B-nya saya operasikan dulu, ini hasilnya akan sama aja dengan B plus C-nya dioperasikan dulu, kemudian hasilnya A ditambah dengan hasil yang tadi. Terus kalau A plus 0, vektor 0, ini hasilnya akan sama dengan matrik 0 ditambah A, hasilnya sama dengan A. Terus jika A plus B itu sama dengan 0, maka B-nya itu sama dengan min A. Baik, B-nya kita sebut sebagai inverse terhadap penjumlahan. Ya, sebagai contoh ini, saya punya 3 buah matrik A, B, dan C. Hitung berikut ini jika mungkin ya. A ditambah B. Apakah mungkin kita operasikan? Anda kan lihat A ukurannya 3 kali 4. B-nya ukurannya 3 kali 4. Nah, karena ukuran A dan B sama, maka A dan B ini bisa kita operasikan. Bagaimana cara mengoperasikannya? Jadi cara mengoperasikannya adalah Anda nanti tambahkan pada elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi kayak gini nih, 2 saya tambahkan dengan min 4. 1 saya tambahkan dengan 3. 0 saya tambahkan dengan 5. 3 ditambah dengan 1. Demikian seterusnya. Jadi kalau kita lihat satu persatu, ini yang saya dapatkan. 2 ditambah min 4, 1 tambah 3, 0 tambah 5, 3 tambah 1. Yang baris 2 juga demikian. Min 1 tambah 2, 0 tambah 2, 2 ditambah 0, 4 ditambah negatif 1. Di baris 3 berarti 4 ditambah 3, min 2 ditambah 2, 7 ditambah min 4, 0 ditambah dengan 5. Nah, hasil yang ada ini tinggal Anda hitung saja. Kita dapatkan min 2, 4, 5, 4. Ini 1, 2, 2, 3, 7, 0, 3, 5. Ini adalah hasil operasi penjumlahan dari A dan B. Ada pertanyaan dulu sampai di sini?
Baik, kalau tidak ada, kita coba. Sekarang saya mau mengoperasikan B ditambah dengan C. Saya tuliskan dulu ya. Ini tadi B-nya ukurannya adalah 3 kali 4, C-nya ukuran 2 kali 2. Nah, kalau dilihat dari ukuran, kedua matrik ini ternyata ukurannya berbeda. Kalau ukurannya berbeda, maka kita akan katakan bahwa hasil operasinya ini tidak ada. Ya. Jadi karena ukuran matrik B itu tidak sama dengan matrik C, maka operasi penjumlahan antara B dan C ini tidak dapat kita lakukan atau hasilnya tidak ada. Jadi jangan dipaksa ya. Kalau memang sudah nggak bisa dioperasikan, ya sudah, Anda tinggal jawab aja dia memang nggak bisa dioperasikan karena diberi alasan, ukurannya berbeda. Ini untuk operasi penjumlahan dari matrik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita masuk ke operasi yang ketiga, yaitu perkalian. Sedikit berbeda pada saat kita mau menentukan hasil operasi dari perkalian ini, ya sedikit berbeda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi, selama matriknya itu ukurannya sama, kita bisa langsung operasikan. Kalau ukurannya berbeda, Anda tidak bisa operasikan. Tapi kalau pada perkalian matrik, yang kita lihat itu adalah, jika saya mau mencari A kali B, yang kita lihat itu adalah banyaknya kolom di A, itu harus sama dengan banyaknya baris di B. Ya, banyaknya kolom di A, itu harus sama dengan banyaknya baris di B. Jadi kalau A ini ukurannya M kali P, dan B itu ukurannya Q kali N, maka A kali B itu dapat kita operasikan jika P itu sama dengan Q. Jadi ini harus sama dengan. Hasilnya nanti itu akan sama dengan M kali N. Hasil operasinya. Nah, cara mengoperasikannya bagaimana? Jadi saya misalkan aja hasilnya itu adalah C gitu ya. CIJ itu adalah posisi dari elemen ke C. Jadi misalkan C12 gitu. C12 itu adalah hasil dari operasi C12 berarti baris pertama dari matrik yang pertama, dalam hal ini adalah matrik A. Jadi elemen di baris pertama nanti Anda kalikan dengan elemen yang ada pada kolom J dari matrik B. Kemudian secara terurut Anda kali-kalikan, hasilnya itu ditambah-tambahkan. Jadi posisi ini K ini, C berapapun CIJ itu menyatakan asalnya angka ini akan kita dapatkan. Jadi dari baris pada matrik yang pertama ditulis, dikalikan dengan elemen-elemen kolom J pada matrik yang kedua. Contoh aja ya. Nah, yang perlu Anda ingat di sini kalau pada perkalian matrik dia tidak berlaku hukum komutatif ya. AB itu tidak sama dengan BA. Jadi Anda harus lihatnya, meletakkannya harus benar-benar hati-hati kalau di sini. Karena AB itu tidak sama dengan BA. Sebagai contoh, saya punya A dan B seperti ini. Jika A ukurannya 2 kali 3 dan B ukurannya 3 kali 4, apakah A dikalikan B itu kita bisa dapatkan hasilnya? Jadi yang pertama Anda lihat dulu, A ukurannya 2 kali 3, B ukurannya 3 kali 4. Nah kita lihat, banyaknya kolom di A itu adalah 3, banyaknya baris di B itu hasilnya adalah 3. Karena di sini banyaknya kolom A itu sama dengan banyaknya baris B, maka operasi dari A kali B itu akan kita peroleh. Hasilnya
berupa matrik ukuran dari ini ngikuti. Jadi kalau A kali B, barisnya ngikuti dari A, banyaknya kolom itu ngikuti dari B. Jadi ukuran A kali B nanti adalah 2 kali 4. Ya. Jadi ini harus sama dulu. Terus hasilnya itu yang tersisa. Kalau ini misalkan saya coret gitu karena sama ya, tersisa. Jadi A sama B, baris kolom. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Jadi nanti akan kita dapatkan hasilnya ini adalah 2 kali 4. Nah, elemen baris 1 kolom 1 itu kita peroleh dari elemen baris 1 matrik A kalikan dengan elemen kolom 1 matrik B. Jadi kalau kita hitung satu persatu, ini saya akan dapatkan 1 kali 4 ini ditambah 2 kali 0 di sini ditambah 4 kali 2. Ini adalah elemen baris 1 kolom 1. Elemen baris 1 kolom 2 itu saya peroleh dari baris 1 matrik A dikalikan dengan kolom 2 matrik B. Nah, dikalikannya seperti tadi ini, 1 kali 1, saya dapatkan hasilnya adalah 1. 2 kali min 1, saya peroleh hasilnya min 2. 4 kali 7, hasilnya adalah 28. Kita jumlah-jumlahkan. Itu elemen baris 1 kolom 2. Elemen baris 1 kolom 3, berarti yang akan kita pakai baris 1 matrik A dikalikan dengan kolom 3 dari matrik B. Sehingga kalau Anda operasikan, maka akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. 4, 6, 20. Dan terakhir di baris 1 kolom 4. Berarti kita peroleh dari baris 1 matrik A dikalikan dengan kolom 4 matrik B. Nah, akan kita dapatkan hasilnya operasinya adalah 3 ditambah 2 ditambah dengan 8. Nah, yang baris 1 selesai. Baris 1 selesai, kita lanjutkan yang di kolom di baris 2. Baris 2 berarti nanti dapatnya baris 2 ini, kalau baris 2 kolom 1 ya berarti kalikan dengan elemen kolom 1. Kita hitung. 8, 0, 0. Terus baris 2 kolom 2. Kita akan peroleh ini, Anda kali-kalikan, jadi kita dapatkan ini 2 min 6, 0. Baris 2 kolom 3. Kembali kita kali-kalikan, saya akan dapatkan 8, 18, 0. Dan terakhir, baris 2 kolom 4, kita akan peroleh hasilnya adalah 6, 6, 0. Ya, ditambah ya, 6 tambah 6 tambah 0. Nah, sudah. Dari ini Anda tinggal jumlahkan aja. Sehingga saya peroleh A kali B itu sama dengan 12, 27, 30, 13, yang baris 2-nya 8, min 4, 26, 12. Ini adalah hasil perkalian dari A kali B. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini, silakan. Belum ada pertanyaan. Sorry. Sebentar, salah saya. Nah, operasi yang berikutnya perkalian antara matrik dengan skalar. Skalar itu bilangan real ya. Kalau kita bicara matrik yang dikatakan sebagai skalar itu adalah bilangan real. Maka kalau saya punya sebuah matrik dikalikan dengan bilangan real, itu artinya setiap elemen yang ada pada matrik tersebut Anda kalikan dengan bilangan realnya. Jadi contoh, ini sifatnya, sorry. Jadi sifatnya bisa dibaca ya nanti. Ini skalarnya bisa keluar, ini dikalikan matrik A. Ya, bisa Anda baca sendiri. Sebagai contoh, saya punya A dan B seperti ini. Kalau saya mau mencari matrik 3A,
Berarti artinya setiap elemen yang ada pada elemen yang di itu 3, 5. Operasi matrik dari operasi perkalian skalar. Apakah ada yang sampai di sini? Beberapa soal ini silakan Anda bisa bisa dicoba dulu. Kalau ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu mungkin.